sekiranya banyaklah yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ibu mertua itu. Yang mana kalau kita udah dapat produknya, jangan kita ambil pabriknya. Got Got Великой Победы! Ура! Oke kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Sehatnya? Alhamdulillah lah kalau kalian sehat. Kalau kalian ada yang sakit, segera berobat. Soalnya nggak ada juga yang peduli kalian sakit. Jomblo kalian soalnya. Ah, macam betul aja pun, macam punya cewek kok, Kems. Ya, nggak punya juga sih, Wak. Ya udahlah, kita lanjut ya, Wak. Untuk pembahasan kali ini, aku mau kita sama-sama bahas masalah atau kasus yang masih tren sampai saat ini. Kasus apa itu, Kems? Ya, kasus ibu mertua lah. Mungkin sebagian dari kita udah tahu lah ya kayak mana cerita kasus ini. Soalnya memang dari pihak perempuan udah kasih klarifikasi di podcastnya Om Deddy Sumargo. Sebenarnya aku pun lupa kapan awalnya muncul kasus ini. Entahlah akhir tahun kemarin ataupun awal tahun ini. Ya intinya kasus ini mau dibawa sampai ke pengadilan lah sama si pihak suami dari istri yang menjadi korban ini. Atau bisa dibilang menantu dari ibu mertua inilah. Hah? Intinya itulah. Tahu juga nya kalian itu. Ah, payah kali penjelasinnya. Dari kasus ini juga ada nama yang terlibat dalam laporan tersebut. Siapa itu, Kems? Sabarlah, belum siap lagi aku ngomong. Oh, oke, lanjutlah. Nama yang terlibat itu Denny Sumargo. Aku pun kurang tahu lah ya kenapa Denny Sumargo ini bisa terlibat di kasus ini. Ya mungkin karena podcastnya sama si perempuan itulah ya mungkin ya. Dan kalau memang benar Bang Denny Sumargo terlibat dalam kasus ini, tetap semangatlah untuk Bang Denny Sumargo. Soalnya masih pengen juga kami lihat konten pembasket sombong itu ya kan. Oke lah Wak, sekiranya banyaklah yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ibu mertua itu. Yang mana kalau kita udah dapat produknya, jangan kita ambil pabriknya. Got Got Ada-ada aja emang. Aku pun gak habis pikir juga nengok kasus kayak gini. Dan satu lagi, yang paling bikin aku gak habis pikir, kok bisalah ada orang yang trauma dengan perempuan setelah menyakiti perempuan. Dengan kejadian ini saya sangat amat trauma dengan wanita ya. Heran aku nengoknya, Wak. Entah ada kelainan juga nih si kawan itu, Wak. Sama satu lagi, kenapalah kasus ini bisa sampai sebesar ini? Pas ku baca pun di berita tadi, ketua RT-nya juga minta tolonglah ke media agar tidak disebarluaskan ke seluruh ranah publik. Soalnya emang iya, Wak. Apalah salahnya kasus itu bisa diselesaikan dan dirundingkan antar keluarga dan pihak RT setempat. Walaupun memang dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan sanksi bagi para pelaku. Setidaknya masih lingkupan sekitarnya aja yang tahu. Memang ginilah sisi positif dan negatif dari media sosial. Intinya gunakanlah dengan bijak media sosial kalian itu. Agak dijagalah jari itu. Walaupun memang ada konten yang kurang menyenangkan kalau lewat beranda kalian ya kan. Soalnya bisa aja awalnya komen pakai jari, berlanjut jadi nggak bisa berdiri. Oke lah, kita lanjutlah ya Wak. Dari kasus tersebut juga mengajarkan kita lah bahwa rumah tangga nggak selamanya bisa indah. Bahkan ada juga yang harus berakhir di kasus perceraian. Intinya, kalau emang sudah siap dan yakin dengan keputusan untuk menikah, jadi langsung nikah aja lah Wak. Jangan kalian kelamaan pacaran. Nanti timbul lagi masalah yang seharusnya nggak terjadi. Tapi aku ngomong gini bukan berarti aku nyaran kalian untuk pacaran ya Wak. Aku pun kuusahakan nggak pacaran lah sampai benar-benar udah siap untuk menikah. Kalaupun nanti udah siap menikah, tujuan mendekati cewek bukan untuk pacaran.
Jadi untuk apa, Kems? Ya, untuk lamaran lah. Ngapain lagi harus pacaran kalau bisa lamaran? Kayak mana menurut kalian? Cocoknya? Ya cocok lah. Tapi saranku untuk kalian laki-laki, pilihlah perempuan yang sesuai untuk kalian dan yang memang jelas lah orangnya. Jangan sampai nanti kejadian kayak kasus di sebelah. Emang kasus apa itu, Kems? Itu kasus yang bentar lagi mau akad malah minta sertifikat rumah. Untuk lebih panjangnya, kita bahaslah di materi video selanjutnya ya, Wak. Soalnya asik juga lah kalau kita bahas mengenai masalah pacaran ini ya kan. Sama satu lagi, kemarin sempat viral juga. Puluhan anak SMP dan SMA hamil di luar nikah. Sama untuk materi yang ini, mungkin nantilah kita bahas di video selanjutnya ya kan, Wak. Mungkin itu ajalah dulu dari aku ya, Wak. Untuk intinya, bisalah nanti kalian rangkum sendiri. Biar bertambah tugas rangkuman kalian. Lanjut dulu aku ya, Wak. Dadah, Wak.